Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, Mimin kali ini bersemangat banget guys. Karena apa? Hari baru, chapter baru. Dan di video kali ini Mimin akan membahas Lookism chapter yang terbaru coy, yakni chapter 465 coy. Chapter ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat bagus coy. Karena apa? Karena kita diperlihatkan pertarungan antar sahabat cuy. Dan di chapter kali ini Mimin berhasil menemukan setidaknya ada 5 poin dan juga 4 teori coy. Apa aja 5 poin dan 4 teori? Nah, kalian tonton sampai akhir. Oke guys, sebelum masuk ke inti video, alangkah baiknya jika kalian like video ini jika kalian suka dengan video ini coy, dan share ke teman-teman kalian coy, biar teman-teman kalian tahu ada yang bahas Lookism coy. Dan jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin coy. Iya guys, Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy, kepada 1130 orang yang telah subscribe channel Mimin. Yuk bisa guys, sampaikan 1150 cuy, bisa lah cuy. Dan Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video Mimin cuy, yang telah mensupport Mimin di channel ini. Mimin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke guys, gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama, pada chapter ini kita diperlihatkan kembali flashback dari Lezin saat dia menjadi murid dari Goseop guys. Ternyata meskipun Lezin sudah berlatih sekeras itu, dia masih belum percaya diri guys. Karena bagi Zin, di depannya masih ada tembok yang sangat tinggi yang bernama Seong Yohan. Kalau untuk LJ sama si pentol ini kan udah beda kelas guys sama Zin. Jadi udah wajar dia menganggap LJ dan PHSBE itu sebuah tembok yang tinggi. Dan di chapter ini Mimin menemukan satu kekurangan Lezin coy, yang menurut Mimin, Lezin hanya kurang di kepercayaan dirinya saat bertarung. Ya Mimin bisa memaklumi hal itu, karena dari sebelum-sebelumnya Zin kan selalu kalah saat bertarung guys. Jadi tidak aneh jika Zin merasa kurang percaya diri saat bertarung. Itu untuk kalian juga guys. Kalian harus percaya diri dengan kemampuan kalian cuy. Percaya diri ya guys, bukan sombong. Kalau sombong kan beda lagi. Di sini Goseop selaku gurunya memberikan satu saran yang menurut Mimin lumayan bagus guys, bahwa jangan meratapi masa lalu dan jangan OVT soal masa depan. Lakukan semaksimal mungkin di waktu yang sekarang. Yang kalian lakukan itu pasti akan merubah masa depan kalian guys. Anjay, kelas banget gak sih? Untuk kalian yang ditinggal pacar kalian, udah gak usah sedih coy. Ya udah jadi masa lalu, kalian move on aja lah. Contohnya nonton video Mimin dan kita berteori tentang Lookism coy. Kok malah bahas gini? Cut guys, cut, lupakan. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Di sini kita masih diperlihatkan pertarungan Zin dengan sahabatnya cuy. Di sini konfirmasi kalau Zin bisa melihat semua serangan dari Yohan, dan serangan Yohan bahkan hampir semua bisa dihindari oleh Zin cuy. Mirip Ken Bunsoku ya guys ya, jika dari keterangan ini. Di sini Zin berhasil mendaratkan satu pukulan telak ke badan dan ke dagu Yohan. Namun Yohan namanya juga monster, dia tidak mau kalah. Dia pun memukul balik Zin dan membuat pertarungannya semakin seru guys, karena mereka berdua saling jual beli serangan. Zin terlihat lebih unggul dan berhasil membuat Yohan menjadi samsak cuy. Anjir, keren banget cok Zin di sini. Dia bisa menjadi squad itu karena dia merasa malu kepada gurunya jika dia tidak bisa mengalahkan temannya tersebut. Itu poin yang kedua. Oke, next poin yang ketiga. Oke guys, chapter ini kita diperlihatkan flashback lagi cuy. Dan kali ini flashbacknya sangat menarik bagi Mimin secara personal ya, karena di flashback ini membahas mengenai Ghost yang membicarakan soal gen. Karena Mimin rasa juga gitu, gen sangat berpengaruh di Lookism. Seperti halnya Kim Yung dan kakak itu kan punya gen dari Kim Gaprong, makanya mereka menjadi squad itu. Bahkan di sini kita dikonfirmasi kalau kakaknya Kim Yung adalah puncak dari gen 1 cuy. Boom gatuh. Dan kita juga dikonfirmasi kalau Raja Seol, lebih tepatnya kakaknya Kim Yung, tidak berada di bawah Legion. Ini merupakan informasi yang sangat mahal guys, karena Mim punya teori baru mengenai kakaknya Kim Yung cuy. Dan di chapter ini Goseop juga menyinggung soal Seong Hanso yang dikira memiliki hubungan dengan Seong Yo, karena sama-sama bermarga Seong kan guys. Mimin juga pernah bilang hal yang seperti ini. Apakah Seong Hanso, Seong Yohan dan Seong Haru mempunyai hubungan? Itu ada di video yang Mimin bahas soal manajer Kim. Nanti Mimin cantumkan linknya di deskripsi. Dan Mimin ada spekulasi terkait Yohan dan juga Seong Hanso cuy.
cuy. Kalian nantikan di segmen teori nanti ya guys ya. Oke, next poin yang keempat. Oke guys, kita masih diperlihatkan pertarungan antara Johan dengan Jin. Karena Johan tidak tumbang guys, karena pukulan biasa tersebut. Dan di chapter ini Johan masih bisa bertarung, bahkan dia memasuki mode copy Park Hyung-suk BE. Yang awalnya Jin yang membuat Johan menjadi samsaknya, kini gantian cuy, Jin yang dijadikan samsak oleh Johan. Dan pada panel ini Johan kan berniat mengakhirinya dengan tendangan. Namun hebatnya Jin, dia mampu menahan tendangan itu. Tapi guys, Jin menjadi samsak kembali cuy. Ya memang Jin ini tuh penuh perjuangan. Akhir dari pertarungan ini Jin melakukan teknik yang sangat kuat, namun sangat berbahaya. Teknik ini bahkan diinginkan oleh Lee Ji-hoon, namun Goseop tidak mau mengajarkannya guys. Nama teknik itu adalah counter Ji Goseop. Teknik memukul dengan keras saat melawan mau memukul juga cuy. Dan akhirnya kali ini Jin benar-benar berhasil menumbangkan sang monster yang bernama Seong Johan cuy. Pertarungan ini secara pribadi sangat berkesan buat Mimin guys. Selain karena pertarungannya yang sangat seru, pertarungan kali ini adalah pertarungan antar sahabat. Dan kita juga diperlihatkan bagaimana perjuangan Jin yang berubah dari Jin si pecundang menjadi Jin si pemenang cuy. Itu poin yang keempat. Oke, next poin yang kelima. Oke guys, poin yang kelima sekaligus poin yang terakhir. Pada akhir chapter ini kita akhirnya diperlihatkan Park Hyung-suk botak sudah dibangunkan guys. Dan orang yang akan melawannya adalah tuan muda Ja. Ja ini tuh nggak pernah nongol, sekali nongol langsung ngelawan Las Bosoy. Tapi Mimin di sini cukup kaget. Ternyata rambut Park Hyung-suk sudah tumbuh cuy. Padahal di chapter sebelumnya dia masih botak. Cuma pasti kalau cairan yang disuntikkan ke Park Hyung-suk botak adalah cairan penumbuh rambut. Fix ini mah guys. Dan di panel ini guys, di panel terakhir ini, menurut Mimin, kenapa wajah Park Hyung-suk mirip dengan Jonggun ya guys ya di sini? Menurut kalian mirip apa enggak guys? Komen di bawah ya. Dan bagaimana alur pertarungan tuan muda dengan temannya akan Mimin bahas di teori. So nantikan oke? Oke guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang Mimin akan beralih ke teorinya cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai kakaknya Kim Young. Di sini dikonfirmasi kalau kakaknya Kim Young telah meninggalkan posisinya sebagai mantan Raja Seoul. Tapi kalian garis bawahi guys, untuk sementara. Yang artinya suatu saat pasti kakaknya Kim Young akan kembali ke Korea cuy. Bayangkan guys, dia adalah Raja Seoul, sedangkan saat di luar negeri dia menjadi ketua gangster di Meksiko. Sudah pasti bukan kalau kakaknya Kim Young adalah orang yang sangat-sangat kuat guys. Di antara semua Raja Gen 1, kekuatannya tidak ada yang mendekati dirinya. Kenapa Mimin bisa berpendapat seperti itu? Itu karena juga komentar dari Goseop coy. Dia bilang kalau Raja Seoul tidak berada di bawah Lee Ji-hoon, sedangkan semua Raja Gen 1 kan dikalahkan oleh Ji-hoon cuy. Yang artinya semua Raja Gen 1 kecuali kakaknya Kim Young berada di bawah Lee Ji-hoon, sedangkan kakaknya Kim Young tidak berada di bawah. Maka disimpulkan kalau kakaknya Kim Young lebih kuat dari Raja Gen 1 cuy. Nah, Mimin ada teori guys, mungkin ini agak sedikit memicu pertengkaran ya. Apakah Lee Ji-hoon berhasil meratakan Gen 1 itu karena kakaknya Kim Young nggak ada di Korea coy? Seumpama kakaknya Kim Young ada di Korea, apakah Lee Ji-hoon tidak berhasil meratakan Gen 1? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya, karena informasi dari kakaknya Kim Young masih sangat sedikit. Dan Mimin tentunya sangat penasaran antara pertarungan mereka dengan Lee Ji-hoon. Bayangkan guys, 4 orang ini bertemu, Lee Ji-hoon, Junggo, Jonggun, dan juga kakaknya Kim Young. Jika mereka berempat bertemu dan saling battle royale, itu akan menjadi chapter yang sangat-sangat luar biasa kan guys. Semoga kelak di masa depan itu bisa terjadi guys. Itu teori dan harapan Mimin coy. Oke guys, next teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori mengenai gen atau garis keturunan di Lookism. Oke guys, membahas soal gen. Di sini kan sudah dikonfirmasikan kalau Kim Young dengan kakaknya adalah anak dari Gabrong. Makanya dia menjadi sangat kuat seperti Gabrong. Bahkan sifatnya aja menurut yang baik ke Kim Young, yang jahat ke kakaknya. Untuk Park Hyung-suk juga gitu. Ayahnya kan Park Jin-young cuy. Makanya dia bisa memiliki kemampuan copy seperti Park Jin-young. Dan PHS juga sangat kuat kan guys. Lagi setelah dilatih Jonggun. Dan ada satu orang lagi guys yang sangat kuat, Seonggun cuy. Seonggun kan orang yang sangat kuat guys. Maka nggak menutup kemungkinan ayahnya dulu adalah orang yang sangat kuat. Namun sejauh ini kita telah dikonfirmasi kalau ayahnya Seonggun adalah Kang AC cuy. Bahkan Seonggun sendiri nggak terima kalau ayahnya adalah Kang AC. Orang sekuat Seonggun, masa ayahnya adalah yang lihatkan sejauh ini guys. Menurut Mimin, antara ayahnya Seonggun menyembunyikan kekuatannya atau memang itu bukan ayah kandung Seonggun. Atau bisa jadi gini guys, ayah Seonggun sebenarnya adalah rival dari Kim Gabrong. Menurut kalian gimana ya guys?
Itu teori Mimin yang kedua. Oke, next. Teori yang ketiga adalah teori mengenai hubungan orang bermarga Seong. Oke guys, di atas Tan Goseop menyinggung soal Seong Hanso dan juga Seong Yohan kan. Jika kalian amati lebih lanjut, semua orang bermarga Seong di PTG Universe jika bertarung cenderung lebih sering menggunakan kaki daripada tangannya. Seperti Seong Hanso, Seong Taehon, dan juga Seong Haru guys. Serta Seong Yohan yang di chapter ini kan full menggunakan kaki. Padahal Yohan kan sudah banyak mengcopy teknik dari Park Hyung-suk BE seperti Sistema dan One Inch Punch. Dia juga kan punya teknik Shikishi dari manajer Kim. Tapi kenapa saat pertarungan melawan dia hanya pakai kaki aja ya guys? Hal ini membuat Mimin semakin ya kalau semua orang yang bermarga Seong di PTG Universe itu saling berhubungan guys. Mana menurut kalian? Komen di bawah ya guys. Oke, next. Teori yang terakhir sekaligus teori yang keempat. Alur pertarungan Jai melawan Park Hyung-suk. Oke guys, untuk pertarungannya pasti bakalan seru coy. Karena apa? Jai sudah pasti berlatih, sedangkan Park Hyung-suk langsung masuk mode BE coy. Yang artinya apa? Tentunya tuan muda kita akan langsung dijadikan samsak oleh Park Hyung-suk. Normalnya kan seperti itu coy. Karena Park Hyung-suk BE adalah puncak dari Gen 2. Kecuali ada dua kondisi yang menurut Mimin bisa mengimbangi monster tersebut coy. Kondisi yang pertama adalah Jai dibantu oleh seseorang, entah itu Park Hyung-suk atau orang yang lain, yang artinya akan terjadi pertarungan 2 lawan 1 atau bahkan 3 lawan 1 untuk melawan di kotak ini. Itu kondisi yang pertama. Untuk kondisi yang kedua, sejauh ini kita akan diperlihatkan kalau Jai jika bertarung lebih sering menggunakan sistema dan juga alat kan guys. Kalian coba tebak satu orang monster yang sering pakai alat. Ya bener, Junggo. Apakah di next chapter Jai seenggaknya akan bisa mendekati level Junggo guys? Jika berkat latihan oleh Sofia mungkin bisa lah mendekati saja, tapi belum sampai menyamai Junggo. Dan hal itu akan menjadi modalnya untuk bertarung melawan Park Hyung-suk. Itu menurut Mimin coy. Teori Mimin. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Apakah Jai hanya akan menjadi samsak hidup ataukah dia melakukan perlawanan guys? Oke guys, itu tadi 5 poin dan juga 4 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Lookism chapter 465 coy. Chapter yang sangat-sangat luar biasa guys. Oke guys, apabila kalian suka dengan video ini, boleh kalian like video ini dan share ke teman-teman kalian cuy. Serta subscribe channel Mimin dan nyalakan notifikasinya. Ya seperti biasa lah guys. Dan yang paling penting guys, jangan lupa berteori coy. Karena ini yang wajib kita teorikan sebenarnya itu adalah rambutnya Park Hyung-suk cuy. Kenapa bisa menjadi selebat itu dalam waktu yang singkat? Oke guys, see you in the next video. Bye bye bro, bye bye.